Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adana Allah wa iyyakum minan nar. Khanafitina azakumullah. Setelah kita bahas tentang pembagian harta waris untuk ahli waris pihak laki-laki yang berjumlah 15 personil. Maka pada kesempatan ini akan kita bahas 10 ahli waris wanita dan bagiannya masing-masing berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-bintu, anak perempuan. Ini jenis bahkan kepada si mayat ya. Anak perempuannya si mayat mendapatkan an-nisfu, separuh. Jika dia sendirian, dalam arti tidak ada anak perempuan lain selain dia. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Kemudian tidak bersama dengan saudara perempuan, baik satu maupun lebih. Jadi dia mendapatkan an-nisfu, separuh, jika dia sendirian, dalam arti tidak ada anak perempuan yang lain selain dia. Kemudian tidak ada anak laki-laki. Kemudian tidak ada saudara perempuan yang berjumlah satu atau lebih. Kemudian bagian yang kedua, as-sabah bil ghair. Jika bersama dengan anak laki-laki maka bagiannya ialah 2/1. 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan.
Nah, kemudian bagian yang ketiga ia sulusani, 2/3. Jika jumlah anak perempuannya 2 orang atau lebih, atau bersama dengan seorang saudara perempuan atau lebih. Semua itu dengan catatan si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 11, "Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutsu ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu." Untuk bagian anak perempuan bila bersama dengan anak laki-laki 2/1. Jika jumlah perempuannya lebih dari 1, maka mendapatkan 2/3. Dan jika cuma seorang diri, artinya tidak ada lagi anak perempuan selain dia, maka mendapatkan apa ini? Separuh, nisfu. Nah, kasus si mayat meninggalkan 1 orang anak perempuan, kemudian meninggalkan bapak abun. Bagaimana cara pembagiannya? Berapa bagian bintun yang cuma seorang diri? An-nisfu, subhanahu. Berapa bagian abun? 1/6 ditambah dengan sisa. Bagaimana cara menghitungnya? Kita ambil asal masalahnya 6 dibagi 2, 3 untuk bintun. 6 dibagi 6, 1 untuk bapak. Berarti sisa 2. Dikasihkan bapak juga. Bapak juga dapat 3. Kalau uangnya 6 juta ya, perempuan 1 tadi itu, anak perempuan dapat 3 juta, bapaknya dapat 1 juta plus sisa 2 juta. Menjadi 3 juta. Nah, kalau bagiannya 3 hektar, 6 hektar tanah, ya 3 hektar untuk anak perempuan, bapak dapat 1 hektar plus 2 hektar yang sisa, sehingga bapak juga dapat 3 hektar tanah. Gitu. Kemudian bagian ahli waris yang kedua, yakni banatul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni. Apa ini? Cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibni. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak laki-laki ini ialah anaknya si mayat. Si mayat punya anak laki-laki, tapi enggak ada anak laki-lakinya. Yang ada ialah putrinya. Berarti cucu perempuan dari si mayat, dari pihak anak laki-laki. Namanya bintul ibni. Paham ya? Ya, si mayat punya anak laki-laki. Kemudian anak laki-lakinya ini punya anak perempuan. Berarti anak perempuan ini ialah cucu perempuan dari anak laki-laki si mayat. Namanya bintul ibni. Nah, bagiannya sama
dengan bagian bintun, anak perempuan. Kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, mendapatkan seperenam. Jika dia seorang diri atau lebih dalam keadaan ada bintun, anak perempuan, itu sendirian atau lebih dalam keadaan ada bintun, maka dapat seperenam. Adapun kalau ada anak laki-laki, maka mahjub. Ya, mahjub. Terhalang. Atau ada dua orang perempuan, ada dua orang anak perempuan, atau lebih. Maka mahjub. Nah, kemudian asobah bil ghair bila bersama dengan ibnu benin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, dan tidak ada pihak-pihak yang menghalanginya tadi. Baik. Kasus si mayat meninggalkan zaujah, istri, meninggalkan ibnun, anak laki-laki, meninggalkan bintu benin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Zaujah dapat as-sumun seperempat, karena ada anak laki-laki. Kemudian anak laki-laki mendapatkan asabah binafsi, sendirian. Kemudian bintu benin, cucu perempuan dari pihak laki-laki atau anak laki-laki, dapat berapa? Mahjub, karena ada anak laki-laki. Berarti asal masalahnya 8. 8 dibagi 8, 1. Istri dapat 1 bagian. Sisanya 7 diambil semua sama ibnun, anak laki-laki. Bintu benin nggak dapat apa-apa, mahjub, karena ada anak laki-laki. Kalau hartanya 8 juta begitu, istrinya dapat 1 juta, anak laki-lakinya dapat 7 juta. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya tadi enggak dapat apa-apa. Nah, ingin dapat, minta bapaknya sendiri. Ya, bapaknya yang dapat 7 juta ya. Mana? Jadi dapat persenan dari bapaknya juga masalah ya. Yang penting mahjub. Nah, barakallahu. Kasus yang kedua, supaya mahir dalam menghitung dan menggunakan kaidah tadi. Seorang mayat meninggalkan zauj, suami, kemudian bintun, 1 orang anak perempuan, kemudian meninggalkan bintu benin, 1 orang cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian meninggalkan ibnu benin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berapa bagian masing-masing? Zauj dapat rubu 1/4, karena ada anak
perempuan. Bintun seorang diri dapat anisfu separuh. Nah, kemudian bintu penin dapat berapa ini? Sendirian. Dalam keadaan ada anak perempuan dapat as-sudus seperenam. Ya enggak? Ibnu penin. Hah? Dapat asoba. Nah, asoba. Ya kan? Lihat bagian Ibnu penin dulu ya. Nah, asoba. Baik, hitung. Berapa asal masalahnya? 12. Ya. Aslul masalah 12. 12 bagi 4. 3. Berarti zauj suami dapat 3 bagian. 12 dibagi 2. 6. Berarti bintun mendapatkan 6 bagian. Kemudian 12 dibagi 6, 2. Berarti bintu benin mendapatkan 2 bagian. Baik, dijumlah dulu. 3 tambah 6, 9. Ditambah 2, 11. Sisanya berapa? 1. Kasihkan ke Ibnu benin. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Total semuanya 12. Kenapa? Kalau hartanya 12 juta ya, suami dapat 3 juta, anak perempuan dapat 6 juta, cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 2 juta, cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat 1 juta. Banyak pintu penting. Nah, ya kondisi saat ini sisanya cuma sedikit, jadi dia dapat sedikit. Bukan berarti, wah ini berarti tidak adil. Perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Lah, mereka itu sebetulnya ini cabang-cabang saja gitu. Dapat karena nggak ada bapaknya masing-masing ya, sehingga nggak jadi masalah. Mereka itu bukan tulang punggung keluarga ya. Nah, sehingga sisa-sisa walaupun sedikit ya alhamdulillah dapat ya. Nah, tapi kalau sisanya banyak ya disyukuri juga ya. Nah, kebetulan saat pembagian harta waris komposisi ahli warisnya sedemikian rupa sehingga Ibnu benin cucu laki-laki dari anak laki-laki mendapatkan cuma 1 bagian dari sisa harta yang telah dibagikan tadi. Barakallahu fikum. Ya, seandainya dia asoba ma'al ghair atau bil ghair, ya, nggak bisa. Karena ada bintun. Seandainya bintunnya nggak ada, baru asoba bil ghair. Ya. Jadi bintu benin sama Ibnu benin itu baru asoba bil ghair 2:1 bila tidak ada bintun. Kan ada bintun itulah bintu bin naik pangkat. Nah, dapat bagian 1/6. Ya, karena termasuk dalam lafaz umum. Ya, nisa fauqah pengkunna mana? Termasuk dalam bab ini. Pengkunna nisa fauqah natain. Nah, ya. Nah, seterusnya. Falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidah falaha nisfu. Ini terangkat dengan sebab pintu. Wallahu ta'ala bissawab. Kemudian bagian yang ketiga,
yaitu ibu. Ibunya si mayat, itu ya. Ibunya si mayat, ibu kandungnya, bukan ibu tiri. Ibu tirinya enggak dapat warisan. Bukan pula ibu angkat. Tapi ibu kandung. Dapat 1/6. Jika si mayat memiliki anak laki-laki atau anak perempuan, atau saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lebih dari satu, secara mutlak, baik asyaqiq, li'ab atau li'um. Jadi dapat 1/6 jika si mayat meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, atau meninggalkan saudara laki-laki atau saudara perempuan secara mutlak lebih dari satu. Kemudian mendapatkan 1/3. Jika semua yang disebutkan tadi tidak ada. Kemudian mendapatkan 1/3 sisa. 1/3 sisa. Jika semuanya tidak ada. Dengan catatan masuk dalam salah satu dari 2 kasus. Kasus yang pertama, jika si mayat meninggalkan suami dan 2 orang tua, bapak sama ibu, kasus yang kedua, jika mayat meninggalkan istri dan 2 orang tua, bapak dan ibu, ini baru ibu dapat 1/3 sisa. Kalau masuk dalam salah satu dari 2 permasalahan tadi. Nah, kasus seorang mayat meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung, ukhtun syaqiqah. Kemudian meninggalkan ammun, paman sekandung, ammun syaqiq. Berapa bagian masing-masing? Dapat berapa? Dapat berapa? Dapat 1/3 harta. Bukan 1/3 apa ini? Sisa. 1/3 harta. Dia apa enggak? Apa? Cuma 1. Nah, 1 orang saudara perempuan sekandung. Ya? Nah, enggak lebih, ya kan? Baik. Enggak ada anak perempuan, enggak ada anak laki-laki, ya. Nah, enggak ada saudara yang lebih dari 1 secara mutlak, ya. Nah, ini saudaranya cuma 1 sekandung, maka ibu mendapatkan 1/3 harta, bukan 1/3 sisa, tapi 1/3 bagian. Kemudian ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung, dapat berapa?
seorang diri. Belum dibahas ya. Ya, dapat an-nisfu, separuh. In kanat wahidatan falaha nisf. Kalau cuma satu dapat separuh. Kemudian amun syakik dapat asobah binafsi. Dia laki-laki sendiri ya. Nah. Berapa asal masalahnya? 3 dan 2 berarti 6. 6 bagi 3 menjadi 2. Dapat 2 bagian dari sepertiga harta. Bagiannya. Kemudian 6 bagi 2, 3. Berarti ukhtun syaqiqah mendapat 3 bagian. 2 tambah 3, 5. Sisanya 1. Kasihkan kepada amun syaqiq. Laki-laki sendiri. Tapi bagiannya cuma 1. Kenapa? Sisanya memang sedikit. Ya sudah, gimana lagi? Ambil saja. Uangnya 6 juta. 2 juta untuk ibunya. 3 juta untuk saudara perempuan sekandung. 1 juta untuk paman sekandung. Ya. Nah, hakada. Baik. Kasus yang kedua. Supaya tidak bingung. Ahli waris berupa ibu. Kemudian bapak. Kemudian ibn, 1 orang anak laki-laki. Kemudian akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Apa bagian masing-masing? Dapat berapa? Ayo. Dapat berapa? Ayo. Bagiannya tadi gaji. Yang mana? Seperenam, karena ada anak laki-laki. Ya, dapat seperenam itu. Kemudian bapak seperenam juga. Itulah yang dimaksud wali abawaini. Likulli wahidin minhumas sudus. Ya, mimma tarak in kana lahu walad. Ya, nah. Kemudian ibn asofa binafsi, ya kan? Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung, mahjub, nggak dapat apa-apa karena ada pihak yang menghalanginya, yaitu anak laki-laki. Ya. Oh iya, berapa asal masalahnya? 6. Asal masalahnya 6. 6 dibagi 6, 1. Dapat 1. 6 dibagi 6, 1. Dapat 1. Sisanya berapa? 4. Kasihkan semua ke ibnun. 6. Ya. Akhun syaqiq enggak dapat. Ya. Nah, persenan enggak dalam pembahasan. Ya. Sesuai dengan uruf masing-masing ya. Nah. Kelas. Kasus lagi. Soalnya ibu ini mengandung banyak permasalahan. Khususnya di 2 permasalahan yang paling terakhir tadi. Nah, seorang mayat meninggalkan zauj, suami. Kemudian meninggalkan ibu. Kemudian meninggalkan bapak. Ya. Nah.
Berapa bagian masing-masing? Zauj dapat anisfu. Baik, separuh karena tidak ada anak. Baik, laki-laki atau perempuan. Enggak ada cucu juga ya. Dapat sepertiga warisan atau sepertiga sisa? Sepertiga sisa, namanya as-sulusul baqi. Lain ya. Ab dapat asabah binafsi. Nah, asal masalahnya berapa ini? Ada yang 2, ada yang 3, ya 6. 6 dibagi 2, 3. Berarti zauj dapat 3 bagian. 6 bagi 3. Berapa? Baik, sepertiga sisa. Berarti jangan bagi dulu. Zauj sudah dapat 3. Berarti sisa harta 3 poin. Nah, 3 poin itu sepertiganya diambil oleh Di bapak dikasih 2/3, sepertiganya dikasihkan ke Baik, bapak kan sisa ya. 2/3 berarti ya, dapat 2 bagian. Dapat 1 bagian. Total semua 6. Paham ya? Namanya as-sulusul baqi. Kasus seorang mayat meninggalkan zaujah, istri. Meninggalkan meninggalkan bapak. Berapa bagian zaujah? 4. Rubu karena tidak ada anak. Dapat as-sulusul baqi, sepertiga sisa. Nah, ab dapat asabah binafsi. Asal masalahnya berapa itu? 4. Enggak usah melihat bagiannya ya. Nah, karena itu sepertiga sisa, bukan sepertiga harta. Maka tidak diambil pecahannya ya. Berarti asal masalahnya 4. 4 dibagi 4 menjadi 1. Zaujah dapat 1 bagian. Berarti sisanya 3. 2 kasihkan bapak, 1 dikasihkan ibu. Karena ibu dapat sepertiga sisa. Nah, sisanya itu 3. Sepertiga dari 3 itu 1 ya. Nah, barakallahu. Bapak dapat 2. Baik. Nah, 3 itu. Nah. Selanjutnya zaujah. Ahli waris perempuan yang keempat ialah az-zaujah, istri. Istrinya siapa ini? Istrinya si mayat. Nah, istri itu kalau 1 ya dapat bagian penuh. Tapi kalau istrinya 4 ya bagian istri itu bagi rata. Ya. Nah, ya memang kalau cuma 1 istri ya dapat perhatian 100%. Kalau istrinya 4, 100% dibagi 4, 25. Kan begitu ya. Termasuk warisannya begitu. Kalau istrinya banyak ya semakin sedikit-sedikit bagiannya ya, bagi rata. Semuanya tergabung dalam zaujah. Tidak berdiri sendiri. Tapi satu nama zaujah bagi si mayat. Sehingga bagiannya sama. Rata. Ya. Nah. Baik istri pertama, istri kedua, istri ketiga, atau istri keempat, bagiannya sama. Jangan bilang, wah ini cinta pertama ini, punya nilai plus. Wah, enggak, dalam masalah ini enggak. Ya. Sama. Ya. Nah. 1/4 bagian zaujah.
jika suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu. Anak atau cucu, sudah. Saya nggak bilang perempuan atau laki-laki, berarti mutlak. Anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Kalau cucu perempuan itu harus dari pihak anak laki-laki, pintu benin, ya. Nah, kalau cucu itu yang dapat cucu dari anak laki-laki, bukan cucu dari anak perempuan. Ya, nah, cucu dari anak perempuan itu zabil arham, keluarga senasab, tapi tidak dalam deretan ahli waris yang memang bagiannya telah ditetapkan, ya. Tapi zabil arham, ahli waris jauh, ya, dapatnya itu ya sudah sangat sulit sekali. Kecuali kalau ahli waris ulul asoba dan zabil furud mati semua, baru dapat. Seperti saya ini termasuk zabil arham, ya, jadi nggak dapat. Saya ketika kakek saya meninggal, status saya adalah Ibnu Bintin. Ibnu Bintin itu rawan mahjub. Benar mahjub, ya. Tapi alhamdulillah dapat persenan, begitu saja. Ya, persenan sekali dua kali begitu, ya. Nah, kata Dika. Ya. Nah, tapi alhamdulillah walaupun enggak dapat warisan dari pihak kakek, masih dapat warisan dari pihak ibu, dan saya menepati asoban beloknya, sehingga dapat sisa yang cukup lumayan besar. Alhamdulillah. Awas deh, ya bukan buka rahasia keluarga, tidak, sekedar selingan untuk kasus nyata, ya, bukan andai-andai. Tadi kan seandainya, andai semua itu andai-andai semua. Kalau memang antum punya keluarga yang andai-andainya tadi cocok dengan keluarga antum, ya alhamdulillah seperti itu. Tapi kalau nggak cocok, ya harus mendatangkan ahlul faraid, ya, ahli ilmu faraid, ya, supaya bisa menerapkan kaidah-kaidah yang umum menjadi khusus untuk kasus Anda, ya. Baik. Dah, nggak usah berpanjang. Kemudian seperempat tadi itu bukan berarti masing-masing istri yang jumlahnya 4 dapat seperempat enggak. 4 orang istri tadi cuma dapat seperempat, dibagi rata. Kayak lagi tadi. Bukan masing-masing istri dapat seperempat, jangan salah paham. Tapi seperempat dibagi rata untuk istri-istri yang ada. Insyaallah, tambah sedikit. Kemudian mendapatkan 1/8 jika si mayat meninggalkan anak atau cucu dari pihak laki-laki, cucu dari pihak anak laki-lakinya. Ya, tadi itu 1/8 untuk sama-sama istri tadi, ya, bukan masing-masing istri mendapatkan 1/8. Contoh zaujah sudah banyak, ya kan? Sering dimunculkan. Selanjutnya yang kelima, ukhtun syaqiqah, saudara perempuan sekandung. Naam, mendapatkan 2 anisfu. Jika sendirian, artinya tidak ada saudara perempuan sekandung kecuali dia. Dalam keadaan si mayat tidak punya anak laki-laki, tidak punya cucu laki-laki, tidak punya bapak, tidak meninggalkan kakek
dan tidak meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Seorang diri, artinya tidak ada saudara perempuan sekandung selain dia. Dalam keadaan si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki, tidak meninggalkan cucu laki-laki, tidak meninggalkan bapak, tidak meninggalkan kakek, tidak meninggalkan saudara laki-laki sekandung. Baru dapat seperdua. Kemudian mendapatkan 2/3 jika jumlah saudara perempuan sekandungnya lebih dari 1. Dibagi rata. Dan semua pihak yang tersebut di atas tidak ada. Yang enggak ada anak laki-laki, yang enggak ada cucu laki-laki, yang enggak ada bapak, yang enggak ada kakek, yang enggak ada saudara laki-laki sekandung. Kemudian asoba bil ghair, sisa dengan sebab yang lain. Jika bersama dengan saudara laki-laki sekandung dan semua pihak yang di atas tidak ada, jadi itu mendapatkan asoba bil ghair 2/1 bila saudara perempuan sekandung ini bersama dengan saudara laki-laki sekandung. Dalam keadaan si mayat tidak meninggalkan anak laki-laki, tidak meninggalkan cucu laki-laki, tidak meninggalkan bapak, tidak meninggalkan kakek. Kemudian asobah ma'al ghair. Asobah bila bersama dengan rombongan perempuan yang lain. Ini punya 2 keadaan. Keadaan yang pertama, bila bersama dengan pintun. Satu orang pintun. Dan si mayat tidak meninggalkan apa yang kami sebut tadi. Enggak ada anak laki-laki, enggak ada cucu laki-laki, enggak ada bapak, enggak ada kakek, enggak ada saudara laki-laki sekandung. Keadaan yang kedua, asabah ma'al ghair. Bersama dengan anak perempuan yang lebih dari 1 atau cucu perempuan lebih dari 1. Kemudian tidak dapat warisan kalau petinggi-petinggi tadi disebutkan ibnun, ibnubnin, abun, atau jaddun. Kalau mayat meninggalkan anak atau cucu laki-laki atau bapak atau kakek, ukhtun syaqiqah tidak dapat bagian. Kemudian yang keenam, kita tuntaskan sekalian ya. Ukhtun li'um, saudara perempuan seibu, dapat 1/6 jika seorang diri dalam keadaan si mayat tidak punya anak dan tidak punya cucu secara mutlak. Nah, anak laki-laki itu perempuan, cucu laki-laki cucu perempuan, ya. Mendapat 1/3 jika lebih dari 1. Nah, baik kumpulan saudara perempuan seibu atau kumpulan saudara laki-laki seibu. Hatta ada saudara laki-laki seibu itu ya dapat 1/3 dibagi rata. Enggak ada bedanya antara saudara laki-laki seibu sama saudara perempuan seibu. Kemudian tidak dapat warisan alias mahjub kalau si mayat memiliki anak atau cucu atau bapak atau kakek. Yang ke-7, ukhtun li'ab, saudara perempuan sebapak. Dapat 1/2 jika
Jika sendirian, kemudian tidak ada akhun li'ab, tidak ada ukhtun syaqiqah. Tidak ada akhun li'ab, tidak ada ukhtun syaqiqah. Dan tidak ada ulul asobah. Bapak, kakek, anak, cucu. Mendapatkan 2/3 dibagi rata bila lebih dari 1. Dalam keadaan si mayat tidak meninggalkan ulul asobah, kakek, bapak, anak, cucu, dan yang disebutkan tadi, saudara laki-laki sebapak dan saudara perempuan sekandung. Kemudian mendapatkan 1/6 jika bersama dengan saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan sebapak kumpul dengan saudara perempuan sekandung dapat 1/6. Dengan catatan tidak ada ulul asobah tadi, ya. Kemudian asobah bil ghair, jika bersama dengan akhun li'ab, saudara laki-laki sebapak 2/1. Dengan catatan tidak ada ulul asobah, bapak, kakek, anak, cucu. Kemudian asobah ma'al ghair, jika bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan, bagi rata. Kalau asobah bil ghair itu 2/1, tapi asobah ma'al ghair bagi rata, sisa bagi rata. Kemudian mahjub, tidak dapat warisan kalau petinggi-petinggi ulul asobah ada. Kakek, bapak, anak, cucu tadi. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9, jaddah li'um dan jaddah li'ab, nenek sebab ibu atau nenek sebapak. Bagiannya sama. 8/9 itu bagiannya sama. 1/6. Ya. Jumlahnya 1 atau lebih dari 1, 1/6. Ya. Nah. Kemudian mahjub. Kalau ada ibu. Baik. Bagian 1/6 tidak ada dalam kitab Allah untuk jaddah li'um atau li'ab. Tapi ini merupakan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ketetapan tidak ada ya. Jadi ini satu-satunya ahli waris yang ketentuannya diatur dalam sunnah. Jaddah li'um atau jaddah li'ab. Dan yang terakhir ialah muqtiqah, perempuan yang memerdekakan budak. Yang mana budak itu ialah si mayat itu. Ini semuanya kalau sudah mati semua harus dia dapat. Tapi kalau masih ada salah satunya yang hidup nggak dapat, ya ulul asobah. Kalau masih hidup muqtiqah nggak dapat. Tapi kalau sudah mati semua maka baru dapat asobah. Nah, asobah namanya itu asobah sababiyah. Ini mendapat susah dengan sebab yang memerdekakan budak. Yang budak ini itu ialah si mayat tadi, bukan kopi. Saya berkopi. Nah, tak kasih satu kasus lagi. Bonus. Kasus mayat meninggalkan 2 pintu. Kemudian 1 orang bintu bening.
cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian ibnu ibnin, anak cucu laki-laki dari anak laki-laki. 1. Berapa bagian masing-masing? 2 bintur. Apa? 2/3. Bagi rata. Bintu ibnin sama ibnu ibnin atau babil ghayah. Nah, berapa sisanya? 1, ya 1 bagian itu. 1 untuk bintu ibnin sama ibnu ibnin, 2/1. Ya. Gimana? 1 dibagi 3. Ya, 0,0,0, ya. Nah, 2/3-nya kasihkan bintu ibnin, 1/3-nya kasihkan ibnu ibnin. Barakallahu. Nah, semuanya contoh-contoh kasus untuk bahan latihan memecahkan masalah-masalah warisan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya, nah, jadi sebelum bagi warisan, semua pihak yang dianggap ahli waris dikumpulkan semua, dikasih penyuluhan. Ya, jangan lupa bab hajib wa mahjub. Jangan kira diundang mesti dapat. Ya, karena kemungkinan dia termasuk ahli waris yang mahjub. Ya, sampaikan. Setelah itu kemudian dilihat ulul asbab. Setelah itu kemudian masing-masing punya kasus sendiri-sendiri. Untuk bagian semacam tanah, rumah yang memang tidak bisa dibagi-bagi, karena kalau dibagi malah tidak terwujud, maka kalau memang ada kesepakatan dijual, diwujudkan uang, kemudian dibagi sesuai dengan bagian dari warisan. Tapi kalau memang pengen rumah pusaka itu tetap ada, maka tetap dipertahankan dan dipilih salah satu yang layak untuk mendapatkan rumah pusaka itu dengan mengganti bagian masing-masing saudara-saudaranya yang lain. Nah, seperti itu. Kalau ngotot gak ada yang dipilih, maka masuk dalam bab syariah. Nah, semua bisa memanfaatkannya, ya. Nah, dan tidak boleh curang. Begitu dijual, berarti semuanya harus dikumpulkan dan dibagi sesuai dengan harta warisan apapun, ya. Nah, ini sering terjadi. Dari itu banyak tambah walet sawah, ya, masih belum bisa dibagi. Kenapa? Sama-sama ingin memanfaatkannya. Apalagi kalau menghasilkan. Nah, setiap panen walet atau setiap panen padi dibagi sesuai dengan pembagian harta waris. Terus begitu, ya. Nah, barakallahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.